Bab 161, tidak sengaja memasuki kamar wanita. Baiklah, mendengar perkataan Qin Yi Chen, hati Qin Baihe tergerak, tetapi dia ragu-ragu. Dia masih sangat gugup. Meskipun dia tahu Qin Yi Chen adalah cucunya, ini tetap saja pertemuan pertama mereka. Ayah, Yi Chen adalah cucumu, bukan orang luar. Tidak perlu bersikap begitu formal padanya. Qin Haoran dan Du Binglan mendesak dari samping. Aku sudah membiarkanmu terlalu menderita. Ketika tatapan Qin Baihe jatuh pada Du Binglan, tatapannya dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu betul bagaimana dia memperlakukan menantu perempuannya di masa lalu. Namun, dia tetap tidak menaruh dendam padanya. Hal ini sangat menyentuh hatinya. Aku harus berterima kasih pada ayah karena tidak memisahkan kita, kata Du Binglan penuh rasa terima kasih. Saat itu, dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengannya, seorang wanita tanpa dukungan apapun, itu tidak akan sulit. Namun, Qin Baihe tidak melakukan itu. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia tidak bisa bersikap sekejam itu. Atas bujukan pasangan itu, Qin Baihe setuju sambil berlinang air mata. Qin Yi Chen dan yang lainnya membawanya dan meninggalkan kediaman keluarga Qin. Adapun Qin Haomin dan putranya, mereka tetap tinggal di kediaman keluarga Qin dengan dalih membersihkan kekacauan. Meskipun mereka berkulit tebal, mereka tidak punya muka untuk ikut serta. Setelah rombongan itu meninggalkan kediaman keluarga Qin, para penonton memberi jalan bagi mereka. Tatapan mata yang diarahkan ke Qin Yi Chen penuh dengan gairah, kekaguman, dan kekaguman. Ketika mereka melihat Qin Baihe, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa orang meremehkan lelaki tua yang sedikit sombong ini, bahkan memperlakukannya dengan dingin. Namun setelah hari ini, ia akan menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Di kedai yang sama, yang masih berisik, Wu tua duduk di sana, tidak lagi membanggakan kejayaan masa lalunya. Dia hanya minum dalam diam. Alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Masih minum, Qin Haoran masuk dan duduk di sampingnya. Wu tua mendongak pada saat ini. Ayo, kita ke tempatku. Aku akan membeli beberapa hidangan lezat nanti, dan kita, saudara-saudara, bisa minum dengan layak. Dia menepuk bahu Qin Haoran untuk menenangkannya. Jelas, dia masih mengira Qin Haoran telah diusir dari kediaman keluarga Qin. Tentu saja, jika Qin Haoran tidak membawa Li Kun bersamanya, dia mungkin tidak akan bisa melihat ayahnya. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Tidak hari ini. Qin Haoran tersentuh oleh kekhawatirannya, lalu berkata di bawah tatapan bingungnya, kami baru saja menjemput ayahku. Sekarang, kami sedang dalam perjalanan kembali ke tempatku. Saya datang untuk mengundang Anda ikut. Ke tempatmu? Tanya Wu tua dengan bingung, kamu punya tempat tinggal di kota kerajaan ini. Iya, itu milik anakku, atau begitulah bisa kau katakan. Oh, lumayan. Sebaiknya aku pergi melihat seperti apa rupa keponakan kecilku. Wu tua cukup berterus terang, jadi dia berdiri dan berjalan keluar dari bar bersama Qin Haoran. Di luar, di jalan, Qin Yi Chen menemani Tuan Qin Baihe, mengobrol dengan lelaki tua itu. Begitu mereka mulai berbicara, kakeknya menjadi lebih banyak bicara, menanyakan bagaimana keluarga mereka bertahan selama bertahun-tahun ini. Qin Yi Chen tentu saja hanya berbicara tentang hal-hal baik. Qin Baihe tentu saja senang, terutama merasakan perhatian dan rasa hormat Qin Yi Chen yang tulus kepadanya. Senyumnya semakin dalam, dan dia tampak menjadi beberapa tahun lebih muda. Saat mereka tengah asyik mengobrol, Qin Haoran dan Old Wu keluar. Patriark tua, Wu tua pertama kali menyapa Qin Baihe, tetuanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Qin Yi Chen berdiri di samping Qin Baihe. Tiba-tiba, pupil matanya membesar tajam, rasa mabuknya hilang sepenuhnya. Bukankah kamu itu? Dia suka membanggakan diri, dan tentu saja, dia akan ikut serta dalam kegembiraan apapun. Seperti kompetisi alkimia, dan sang putri memilih seorang suami. Dia hadir di kedua acara tersebut. Bagaimana mungkin Wu tua tidak mengenali Qin Yi Chen, tokoh utama kedua peristiwa besar itu? Yi Chen, ini paman Wumu. Dulu, paman Wumu banyak membantuku. Qin Haoran sengaja mengatakan ini. Apa? Sementara Wu tua masih benar-benar tercengang, Qin Yi Chen berjalan mendekat, membungkuk padanya, dan dengan hormat menyapa, Paman Wu. Itu hanya satu gelar, yang hanya terdiri dari dua kata,
tetapi langsung membuat Wu Tua merasa gembira, seolah-olah dia melayang di atas awan. Dia ingin dengan gembira berlari ke dalam bar dan berteriak, "Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat?" Qin Yichen memanggilku paman. Namun, hanya suara itu yang keluar dari tenggorokannya, dan dia bahkan tidak bisa melangkah. "Wu Tua, ayo, hari ini kita minum sampai mabuk." Qin Haoran menarik Wu Tua yang masih linglung, menuju kamar dagang Soaring Joy. Hari ini adalah hari yang akan dikenang oleh banyak orang untuk waktu yang lama. Hal yang sama berlaku untuk Qin Yichen. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki saudara. Dia tinggal sendirian di dunia ini. Dia bahkan tidak dapat menemukan nilai keberadaannya, dan hanya dapat memfokuskan seluruh energinya pada Dao Alkimia. Tapi apa pentingnya seberapa hebat prestasinya? Dia bahkan tidak punya siapapun untuk berbagi kegembiraan ini. Keluarga dan orang luar sama sekali berbeda. Saat ini, Qin Yichen merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Melihat senyum dan kebanggaan di wajah ayah, ibu, dan kakeknya, dia merasa lebih berhasil daripada saat dia menjadi alchemist Sein. Pada hari ini, Qin Haoran mabuk, Qin Baihe mabuk, dan Old Wu semakin mabuk. Qin Yichen, dalam dua kehidupannya, mabuk untuk pertama kalinya. Ketika kembali ke kamarnya, dalam keadaan linglung, ia tersandung ke sebuah ruangan yang lampunya masih menyala. Dalam pandangannya yang kabur, ia mencium aroma yang menusuk hatinya, lalu langsung jatuh ke tempat tidur. Rasanya seperti ia sedang berbaring di atas tumpukan kapas, lembut dan halus. Itu membuatnya mendengus dengan nyaman beberapa kali sebelum tertidur. Pagi ini ditakdirkan menjadi pagi yang tidak akan pernah dilupakan banyak orang. Setelah menyelesaikan latihan paginya, Susin merasa aneh karena kakaknya belum bangun, jadi dia berjalan menuju tempat tinggal Suruyan. Yang mengejutkannya, pintu kamar Suruyan setengah terbuka. Betapa cerobohnya dia. Susin bergumam dengan bingung, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk melihat pemandangan yang membuatnya tersipu. Di atas ranjang, seorang pria berbaring di atasnya, menekan adiknya. Bukan hanya itu, salah satu tangannya juga telah menyelinap ke dalam pakaian dalam Suruyan. Keduanya berantakan, membuat pemandangan ini agak tidak sedap dipandang. Bukankah dia bertindak terlalu jauh? Teriak Susin sambil menutupi pipinya yang memerah saat dia berlari keluar, sekaligus membangunkan Suruyan. Situasi yang tidak biasa itu dengan cepat membuat Suruyan tersipu. Dia segera mencoba mendorong Qin Yichen, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya. Sebaliknya, karena tindakannya, Qin Yichen mengeluarkan napas berat yang mengandung alkohol yang berembus di pipinya. Tangan di dalam pakaian dalamnya menjadi semakin gelisah, sedikit meremas. Saat perasaan aneh muncul, wajah Suruyan memerah seperti buah delima yang matang. Meski begitu, dia menggigit bibirnya dan tidak berteriak. Seolah mengingat apa yang telah terjadi tadi malam, pipinya semakin memerah, seolah-olah ada air yang menetes darinya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 162, Pernikahan. Qin Yichen bermimpi indah. Begitu indahnya hingga dia enggan untuk bangun. Dia tidak tahu sudah berapa lama ketika akhirnya dia membuka matanya dengan lesu, dan melihat wajah cantik di hadapannya. Senyuman segera muncul di bibirnya, dan dia bergumam, mimpi ini menakjubkan. Sambil berbicara dia mencium wajah cantik di hadapannya. Perasaan lembut dan manis itu membuatnya tergila-gila, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengusap-usap leher yang seperti angsa itu dengan ujung hidungnya. Pada saat ini, tubuh halus di bawahnya sedikit bergetar karena tindakannya yang terlalu intim. Saat itulah Qin Yichen membuka matanya sepenuhnya, melihat wajah cantik yang dikenalnya di hadapannya dan lingkungan sekitar ruangan. Dia langsung terbangun. Ia ingin bangun, tetapi mendapati tangannya seperti memegang sesuatu yang lembut. Secara naluriah, ia meremasnya. Kau, Suruyan tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Dia membuka matanya dengan marah dan melotot ke arahnya. Pria ini, mabuk dan berbau alkohol, telah menerobos masuk ke kamarnya tadi malam. Dia telah menekannya tanpa alasan apapun, sayangnya, dia tidak memfokuskan perhatiannya pada seni bela diri, jadi dia tidak bisa lepas dari cengkeraman iblisnya.
Setelah itu, dia memanfaatkannya sepanjang malam. Tentu saja, Qin Yichen telah mabuk hingga tidak sadarkan diri, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin melakukan sesuatu dengan sengaja. Namun, hampir tidak ada perbedaan di matanya. Qin Yichen mengedipkan matanya dengan polos, lalu dengan malu-malu menarik kembali tangan iblisnya. Dia menggaruk kepalanya, dan hanya bisa menyeringai bodoh. Bang! Sebuah kaki panjang dan halus melesat lewat, dan Qin Yichen pun terlempar dari tempat tidur. Sambil memegangi pantatnya, Qin Yichen menyelinap keluar dari kamar Suruyan. Mesum. Namun, di pintu, seorang gadis muda yang cantik, penuh dengan niat membunuh, mencambuknya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan. Hanya dalam waktu 1 hari, kediaman keluarga Qin dibangun kembali. Qin Haomin dan putranya, tentu saja, tidak memiliki muka untuk mengikuti patriark tua, dan malah tinggal di kediaman keluarga Qin yang lama. Tentu saja, masalah Old Wu juga terselesaikan dengan sempurna. Perlu disebutkan bahwa setelah Raja Lu Heze mengetahui tentang situasi keluarga Qin, pria yang mengancam keluarga itu segera diberhentikan dari jabatannya. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Akhir-akhir ini, dia telah memurnikan berbagai macam pil. Sebagian dipersiapkan untuk dirinya sendiri dan sebagian lagi diserahkan kepada orang tua dan para tetua. Waktu berlalu begitu cepat. Tak lama kemudian, hari pernikahan pun tiba. Seluruh kota Unicorn Surgawi tenggelam dalam suasana yang meriah. Alun-alun di depan istana kerajaan kini dihiasi warna merah, dengan para penjaga yang mengenakan jubah merah seperti gelombang merah yang memenuhi pemandangan. Di tengah alun-alun, sebuah panggung pernikahan besar telah dibangun. Di panggung pernikahan, Raja Lu Heze dan Qin Haoran duduk di tempat terhormat. Saat itu, mereka tampak tersenyum dan berbincang dengan tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Menghadapi tokoh-tokoh penting di kota kerajaan ini, Qin Haoran tidak merasa gentar. Ini karena dia telah memperoleh kepercayaan diri baru. Di bawah panggung pernikahan, Qin Yichen, yang telah berganti ke gaun pengantin yang cerah dan meriah, juga tersenyum dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya dengan tangan terkatup. Meskipun dia tidak terlalu menyukai acara yang berisik seperti itu, hari ini adalah pengecualian. Dia harus bersikap sebaik mungkin. Di satu sisi, Master Gu Ye, Lu Hesang, Zhou Tianwei, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki prestise besar di kota kerajaan semuanya hadir, tidak ada yang hilang. Bahkan Zhou Xiaochang, yang ditempatkan di kota awan tersebar, telah bergegas ke kota kerajaan dan sekarang duduk di sebelah Zhou Tianwei. Kemunculan Zhou Xiaochang tentu saja menimbulkan kehebohan besar, dan patriark keluarga Zhou sangat gembira. Patriark tua Qin, Qin Baihe, juga mendapat kehormatan duduk bersama tokoh-tokoh penting ini, mengobrol dan tertawa. Bahkan ketika tokoh-tokoh penting ini berbicara kepadanya, nada bicara mereka jelas dipenuhi dengan sanjungan dan kekaguman. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya, bahkan dalam mimpinya. Pengantinnya sudah datang. Ketika waktu yang baik itu tiba, sebuah suara yang jelas akhirnya terdengar di seluruh alun-alun yang sangat bising itu, dan seketika itu juga keributan suara-suara itu mereda. Semua mata tertuju ke sumber suara. Hari ini, Lu Linghan mengenakan gaun pengantin merah yang disulam dengan pola burung phoenix. Gaun yang agak longgar itu tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya yang anggun, tetapi malah membuatnya tampak seperti seorang dewi. Latar belakangnya membuat pemandangan itu semakin indah dan megah. Dikelilingi puluhan dayang cantik jelita, bak bintang yang mengelilingi rembulan, ia berjalan anggun menuju pusat alun-alun. Gaun panjangnya terseret di tanah, menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun seperti gunung yang bergelombang, dengan dada yang kencang, pinggang yang ramping, dan kaki yang jenjang. Di sekelilingnya, tampak ada lingkaran cahaya samar, benar-benar seperti bidadari yang turun ke dunia fana. Qin Yichen menatapnya saat dia mendekat. Baru pada saat Lu Linghan mengulurkan tangannya yang halus bagaikan batu giok kepadanya, dia tersadar. Kamu sangat cantik. Menatap wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung merah, Qin Yichen memujinya dengan tulus, lalu memegang erat tangan halusnya dan melangkah ke karpet merah, berjalan menuju panggung tinggi. Upacara pernikahan keluarga kerajaan sangat rumit. Pada akhirnya, bahkan dengan stamina Qin Yichen, dia hampir kelelahan. Berikutnya tibalah pesta pernikahan, di mana Ye Liangchen terus memaksanya untuk minum, seolah takut dirinya tidak akan mabuk. Untungnya, Qin Yichen sudah siap dan diam-diam meminum pil penetral alkohol.
Meskipun dia merasa sedikit kembung karena minum, dia sama sekali tidak mabuk. Tentu saja, dia berpura-pura pusing, dan setelah pingsan karena mabuk, dia dikirim ke kamar pengantin. Begitu pintu tertutup, Qin Yichen bangkit. Lu Linghan sedang duduk di tepi tempat tidur, dengan Linger kecil di sampingnya. Pada saat ini, Linger kecil sedang memegang piring buah, memasukkan berbagai macam makanan ke dalam mulutnya. Mulutnya yang kecil mengembang, sementara Lu Linghan di sampingnya mengingatkannya untuk makan perlahan. Pemandangan hangat ini membuat Qin Yichen rileks. Ini adalah istri dan putrinya. Meskipun pernikahan ini tidak sukarela baginya atau bagi Lu Linghan, mereka telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Mereka telah mencapai titik di mana mereka telah menerima pernikahan ini. Ini terutama terjadi setelah apa yang terjadi pada hari itu, di mana ada persaingan untuk menjadi suaminya. Setelah hari itu, perasaan mereka menjadi lebih kuat. Keduanya hanya saling menatap dalam diam, yang terdengar hanya suara Linger kecil yang sedang mengunyah di dalam ruangan. Jangan mendekat. Saat Qin Yichen berjalan mendekat, Lu Linghan tiba-tiba menjadi gugup dan menjelaskan, aku belum siap. Hah? Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah punya anak. Pernikahan sudah diadakan. Namun, kamu bahkan tidak mengizinkanku naik ke tempat tidur. Lalu di mana aku harus tidur? Dia tidak mungkin keluar dari kamar pengantin lagi, bukan? Di sana, Lu Linghan menunjuk ke sebuah selimut di tanah tidak jauh dari sana. Mulut Qin Yichen berkedut hebat. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Tapi bagaimana dia bisa menoleransi hal seperti itu terjadi? Saat berjalan ke arah itu, memanfaatkan ketidakpedulian sesaat Lu Linghan, Qin Yichen menerkamnya dan mendorongnya ke tempat tidur. Kemudian, tirai sutra jatuh, dan di dalamnya, dua sosok terus berguling-guling. Linger kecil hanya melirik dengan rasa ingin tahu sekali, lalu melanjutkan memakan makanan di piring, tidak menunjukkan niat untuk menyelamatkan ibunya. Sebaliknya, dia dengan bijaksana berjalan keluar. Tak lama kemudian, beberapa suara keintiman yang tertahan terdengar dari balik tirai, berlangsung lama sekali, sangat lama sekali. Bab 163, Hutan Berkabut. Pesta mabuk-mabukan. Frasa ini dengan sempurna menggambarkan kehidupan Qin Yichen saat ini. Dia sengaja menuruti kemauannya sendiri. Setelah malam itu, Qin Yichen baru menyadari kenikmatan menjadi seorang pria, yang membuatnya merasa bahwa kehidupan sebelumnya telah dijalani dengan sia-sia. Akan tetapi, karena hari ujian menara alkimia sudah dekat, sudah waktunya baginya untuk berangkat. Qin Yichen tahu bahwa sebelum pergi ke Provinsi Tengah, ada satu tempat yang perlu dikunjunginya. Gurun Utara. Itu adalah tanah tandus di wilayah utara. Bahkan, puluhan ribu tahun yang lalu, itu adalah daerah yang paling mulia di wilayah utara. Namun, setelah pertempuran hebat, ratusan ribu kilometer telah berubah menjadi tanah tandus. Oleh karena itu, tempat itu mendapat nama Northern Wasteland. Itu bukan salah satu tanah paling berbahaya di wilayah utara. Alasan mengapa tempat itu sangat berbahaya adalah karena efek dari pertempuran besar itu. Banyak sekali orang yang tewas di sana. Dengan demikian, energi kematian memenuhi langit, menghalangi matahari. Bahkan sinar matahari tidak dapat menembus awan-awan gelap itu. Di bawah kondisi khusus ini, makhluk jenis khusus telah berevolusi, roh kematian. Roh kematian terbentuk dari esensi, energi, dan jiwa makhluk-makhluk kuat setelah kematian. Tentu saja, mereka sangat kuat. Manusia biasa yang bertemu dengan mereka tentu tidak akan selamat. Namun, roh kematian mengandung sesuatu yang paling disukai oleh Master Alkimia, Mutiara Roh. Mengapa? Mutiara Roh mengandung energi spiritual murni. Setelah memurnikannya, Master Alkimia dapat langsung menyerapnya untuk meningkatkan kultivasi energi spiritual mereka. Inilah alasan utama mengapa Qin Yichen memutuskan untuk pergi ke Northern Wasteland. Dia ingin meningkatkan kultivasi energi spiritualnya ke alam roh sebelum pergi ke Provinsi Tengah. Kalau tidak, di tempat yang penuh dengan ahli yang kuat seperti Provinsi Tengah, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Menghitung hari, tidak banyak hari tersisa sampai gerbang kematian terbuka, Qin Yichen merenung. Gerbang kematian adalah gerbang menuju zona kematian. Itu adalah area dengan energi kematian paling terkonsentrasi di Northern Wasteland. Roh kematian di sana sangatlah kuat, mampu mengancam kedamaian wilayah utara. Saat itu, ketika roh kematian menyebabkan malapetaka dan semua makhluk hidup menderita.
Seorang ahli hebat muncul dan menggunakan metode terbaiknya untuk menyegel mereka. Begitulah zona kematian dan gerbang kematian terbentuk. Dengan demikian, bahaya di dalam zona kematian dapat dibayangkan. Faktanya, Death Zone adalah alasan utama mengapa Northern Wastelen menjadi daerah berbahaya yang terkenal di wilayah utara. Meski berbahaya, itu tetap tujuan Qin Yichen berikutnya. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yichen mulai membuat pengaturan dalam berbagai aspek. Setelah membunuh Du Jiangxiong dan seorang ahli alam roh, keluarga An tentu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jadi, dia harus membuat persiapan lebih awal. Dia tidak suka meninggalkan masalah yang akan muncul, jadi dia punya tujuan lain, yaitu melenyapkan keluarga An. Keluarga An adalah keluarga milenial. Mereka memegang kekuasaan atas beberapa negara, dan memiliki fondasi yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga di kota kerajaan. Meskipun menara alkimia berada di atas keluarga milenium, bahkan mereka tidak dapat sepenuhnya melenyapkan keluarga milenium. Selain itu, bahkan jika Qin Yichen dipilih oleh menara alkimia, mereka tidak akan melawan keluarga milenium demi dia. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan ini, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Qin Yichen pasti akan menggunakan segala yang dia bisa untuk keuntungannya. Dinasti Unicorn Surgawi memang miskin, dengan satu-satunya keuntungannya adalah rumput es layu, jadi Qin Yichen memprioritaskan budidaya rumput es layu. Dia tahu betul bahwa ini akan menjadi dukungannya yang paling kuat. Sekarang, setelah menikahi Lu Linghan, dia tidak perlu khawatir lagi dengan siapapun yang menghalanginya. Yang harus ia lakukan adalah berfokus pada pengembangan generasi ahli hebat berikutnya. Dalam Dao of Alchemy, ada Zhou Tianwei, Lin Miaohan, Li Lingyan, dan Liu Qionger. Mereka adalah target utama kultivasinya saat ini. Selama periode ini, ia mengajarkan mereka banyak teknik dan keterampilan untuk mengendalikan energi spiritual. Demi Dao bela diri, dia mengeluarkan teknik kultivasi dan berbagai teknik kultivasi bela diri dan menyerahkannya kepada Lu Heze untuk ditangani. Alkimia dan seni bela diri saling melengkapi. Tidak lama lagi dinasti Unicorn Surgawi akan menjadi cukup kuat untuk mengalahkan yang lainnya. Sudah waktunya berangkat, menghitung hari, Qin Yichen memutuskan untuk berangkat. Dia menyelimuti Lu Linghan, pergi menemui Linger kecil, membungkuk hormat di luar kamar orang tuanya, lalu meninggalkan kota kerajaan tanpa mengganggu siapapun, menuju ke tanah terlantar utara. Dari dinasti Unicorn Surgawi, seseorang harus melewati tempat berbahaya. Hutan berkabut. Hutan berkabut merupakan daerah berbahaya yang menghubungkan beberapa negara. Hutan ini dipenuhi oleh binatang iblis yang ganas, melebihi pegunungan iblis hitam. Hutan ini mendapatkan namanya karena diselimuti kabut sepanjang tahun. Sempurna. Aku bisa berlatih dan meningkatkan kekuatanku di sini. Qin Yichen sangat ingin mencoba. Sekarang, kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai level kedua dari puncak Martial Grandmaster. Dia sudah mendekati level ketiga. Pedang roh di tubuhnya juga telah menyerap cukup energi spiritual dari Vena roh, dan telah berevolusi. Energi spiritualnya berada di level pertama dari tahap puncak. Sedangkan untuk alam kultivasi bela diri yang sebenarnya, sedikit lebih rendah, masih di alam Grandmaster bela diri, bahkan belum di tahap puncak. Lagi pula, dia lebih ahli dalam energi spiritual, sementara kultivasi seni bela diri masih asing baginya. Melewati hutan berkabut akan menjadi kesempatan yang baik untuk melatih teknik seni bela dirinya. Sekarang, selama dia tidak bertemu dengan para ahli atau binatang iblis di atas alam roh, dia tidak akan berada dalam bahaya mematikan. Bagian paling utara dari dinasti Unicorn Surgawi adalah pinggiran hutan berkabut. Setiap hari, banyak petualang dan sejumlah besar tentara bayaran yang kuat datang untuk berburu harta karun, jika tidak berlatih atau menyelesaikan berbagai tugas. Tentu saja, ada juga yang ingin pergi ke Northern Wastelen, seperti Qin Yichen. Meskipun Northern Wastelen merupakan tempat yang berbahaya, tempat itu menyimpan kekayaan dan peluang yang sangat besar. Namun, hutan berkabut tidak mudah untuk dilewati. Orang-orang yang memasuki hutan berkabut biasanya memilih untuk membentuk tim sementara dan bepergian bersama. Meskipun tim yang dibentuk sementara seperti itu tidak terlalu stabil, itu masih lebih baik daripada berjalan sendiri. Pada saat ini, di pintu masuk, sebuah sosok yang ditutupi kain linen abu-abu yang menutupi seluruh wujudnya tengah berjalan ke arah ini. Hai, saudaraku, apakah kamu akan pergi ke Northern Wastelen?
Kami memiliki 2 Grandmaster bela diri puncak tingkat pertama di tim kami, ingin bergabung dengan kami. Sebuah sapaan ramah datang, tetapi sosok yang ditutupi kain linen mengabaikan mereka, tidak menanggapi sama sekali. Dengan sudah adanya 2 martial Grandmaster di dalam tim, mengapa mereka merekrut seorang pemula seperti dia? Apakah mereka melakukan amal? Itu tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka bermaksud membunuh dan merampok. Umumnya, mereka yang bisa datang ke sini memiliki sejumlah kekayaan, dan banyak orang berniat jahat mencari nafkah dengan cara ini. Merekrut seorang master alkimia, kita akan berangkat. Sebuah panggilan menarik perhatian Qin Yichen. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan pandangannya menyapu ke arah sumber suara. Itu adalah sekelompok tentara bayaran, semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan masing-masing memiliki aura yang kuat, jelas merupakan pejuang yang terampil. Ini adalah kelompok tentara bayaran sejati. Qin Yichen melangkah ke arah mereka. Dia tidak membutuhkan tim dengan terlalu banyak ahli yang kuat, karena itu akan berbahaya baginya. Untuk melewati hutan berkabut, dia hanya butuh seseorang untuk menuntun jalannya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun dia pernah ke Northern Wastelen, dia belum pernah melewati hutan berkabut. Dia pergi langsung dari Provinsi Tengah, jadi dia tidak begitu mengenal hutan berkabut. Dia tidak ingin tersesat di dalam dan membuang banyak waktu. Bab 164, hilang. Status seorang master alkimia berbeda-beda dimanapun mereka pergi. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke Northern Wastelen? Qin Yichen bertanya langsung saat dia mendekati kelompok tentara bayaran ini. Benar sekali. Tentara bayaran yang memanggil itu sedikit terkejut dengan usia Qin Yichen, tetapi tetap mengangguk sebagai jawaban. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengajakku. Sambil berbicara, Qin Yichen mengeluarkan medali master alkimianya. Medali itu masih biasa saja. Namun, itu membuktikan bahwa dia adalah seorang master alkimia. Seorang alchemy master muda, tentara bayaran itu hendak menolak. Lagi pula, seorang alchemy master biasa tidak akan banyak membantu kelompok tentara bayaran mereka. Namun, dia ragu-ragu karena usia Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen masih terlalu muda. Di usia seperti itu, dia sudah menjadi alchemy master. Siapa yang bisa memperkirakan prestasinya di masa depan? Apa yang terjadi? Keributan itu menarik perhatian seorang pria kekar dari tengah kelompok. Di sampingnya ada 2 gadis, satu besar dan satu kecil. Yang satu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, sementara yang lain baru berusia 11 atau 12 tahun. Kapten, melihat pria kekar ini, semua tentara bayaran memberi hormat. Kapten, begini, tentara bayaran yang memanggil menjelaskan situasinya. Pria kekar itu juga mengerutkan kening, tetapi setelah melirik Qin Yichen, matanya menyipit. Dia mendapati bahwa pemuda di hadapannya tidak terlihat selemah master alkimia pada umumnya, sebaliknya, auranya besar dan mantap, seperti seorang seniman bela diri. Seorang master alkimia yang berlatih seni bela diri. Namaku Xiang Wu, kapten dari Dawn Mercenary Group. Lelaki kekar itu menangkupkan kedua tangannya ke arah Qin Yichen. Dia tidak meremehkan Qin Yichen hanya karena dia masih muda. Dia juga tahu dengan jelas mengapa seorang master alkimia akan pergi ke Northern Wastelen. Dengan keberanian seperti itu, prestasinya di masa depan tentu tidak akan rendah. Lagi pula, Northern Wastelen bukanlah tempat yang berani dikunjungi semua orang. Namaku Qin Yichen, kuharap saudara Xiang dapat mengajakku, kata Qin Yichen sambil tersenyum tipis. Tentu saja, itu bukan masalah, Xiang Wu tentu tidak akan menolak tawaran hebat ini. Bisa berteman dengan seorang alchemy master dengan masa depan yang menjanjikan adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Tidak mungkin. Pada saat ini, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Pembicaranya adalah gadis berusia 16 atau 17 tahun di belakang Xiang Wu. Dia bertubuh tinggi, dan pakaiannya yang sedikit ketat menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Dia juga tampak lembut, dengan wajah cantik yang memancarkan aura acuh tak acuh. Sekilas, dia tampak seperti orang yang tidak mudah bergaul. Ayah, dia hanya seorang alchemy master biasa. Dia hanya akan menjadi beban bagi kita. Kata-kata gadis itu kasar, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Seorang alchemy master biasa memang tidak akan berguna bagi kelompok tentara bayaran mereka. Qin Yichen mengusap hidungnya dengan canggung, dalam hati, bahkan jika dia mengatakan dirinya adalah master alkimia level 3 sekarang, tak akan ada yang percaya padanya. Tapi, kakak ini sendirian. Dia sangat menyedihkan, namun,
gadis kecil berusia 11 atau 12 tahun di samping gadis yang lebih tua menarik roknya, berbicara untuk Qin Yichen. Gadis kecil itu mengenakan gaun kuning muda yang compang camping, bertubuh kecil dan lembut, dengan mata besar yang cerah, jernih, dan imut. Pipinya yang sedikit tembam membuat orang ingin mencubitnya. "Yaer, jangan nakal." Pria kekar itu pertama-tama menegur gadis berusia 16 atau 17 tahun itu, lalu berkata kepada Qin Yichen sambil tersenyum, "Jika adik tidak keberatan, ayo cepat berangkat." Dia jelas melihat situasinya. Jika Qin Yichen benar-benar hanya seorang alkemis biasa, mengapa dia datang ke tempat seperti itu? Terlebih lagi, bahkan seseorang dengan bakat hebat akan merasa cemas saat pergi ke tempat berbahaya untuk pertama kalinya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Qin Yichen. Dia tentu saja tidak sederhana. Ayah, gadis berusia 16 atau 17 tahun itu menghentakkan kakinya, tetapi tidak dapat mengubah pikiran Xiang Wu. "Permisi, Saudara Qin." Xiang Wu memperkenalkan Qin Yichen, "Ini adalah putri sulungku, Xiang Ya, dan ini adalah putri bungsuku, Xiang Xuan." Qin Yichen merasa agak canggung karena Xiang Ya terus memelototinya, tampak sangat menentang kehadirannya. Dengan tambahan seorang alchemy master, setelah Dawn Mercenary Group bersiap, mereka memasuki Misty Forest. Saat dia melangkah masuk, menginjak dedaunan yang lembut, lembab, dan membusuk, jiwa Qin Yichen langsung menegang. Tepat setelah masuk, kabut di hutan belum terlalu tebal, jarak pandangnya hanya sekitar 20 meter. Dengan penglihatan yang tajam dan energi spiritual, seseorang masih dapat melihat sekeliling dengan jelas. Akan tetapi, saat mereka masuk lebih dalam, bahkan menggunakan energi spiritual, mampu merasakan jarak sekitar 10 meter di sekitarnya sudah cukup baik. Namun, hal ini tidak membuat para tentara bayaran dari Dawn Mercenary Group bingung. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam melintasi medan seperti itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat jalan di depan dengan jelas, kecepatan berjalan mereka tidak melambat. Qin Yichen merasa sangat beruntung bisa bergabung dengan kelompok tentara bayaran yang berpengalaman ini. Jika dia ditinggal sendirian di sini, dia mungkin tidak akan bisa menemukan jalannya bahkan setelah 10 hari atau setengah bulan, karena tidak ada jalan di sini. Saat mereka masuk lebih dalam, Qin Yichen segera merasakan aura yang tidak biasa. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti kelompok itu. Saat perasaan ini bertambah kuat, para tentara bayaran juga merasakan aura yang tidak biasa ini. Xiang Wu berjongkok di tanah sebentar, lalu memberitahu semua tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, sekelompok binatang iblis mengepung mereka dari segala arah. Ada sekitar 20 binatang iblis, yang terkuat telah mencapai alam Grandmaster bela diri, dan yang terlemah berada di alam Master bela diri tingkat puncak. Melihat sekelompok binatang iblis ini, Xiang Wu mengerutkan kening. Dia tidak takut pada binatang iblis ini, melainkan kelompok binatang iblis ini mencakup semua jenis binatang, serigala, harimau, macan tutul, dan bahkan kadal dan babi hutan bertaring. Ini sungguh aneh. Lagi pula, banyak dari binatang iblis ini adalah musuh alami, namun mereka kini berkumpul bersama. Xiang Wu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena binatang iblis ini sudah menerkam. Bunuh mereka. Xiang Wu menghunus pedang besar, membunuh binatang iblis yang menyerbu dengan satu serangan. Para tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Fajar di belakangnya juga tidak panik, mengikuti dan menyerbu ke arah kelompok binatang iblis. Dalam satu pertemuan, beberapa binatang iblis tumbang, tetapi yang mengejutkan, binatang iblis ini tidak hanya tidak mundur, tetapi menjadi lebih ganas, sama sekali tidak takut mati. Mereka terus menerkam seperti ngengat ke api. Untungnya, kultivasi Xiang Wu tidak rendah, dan orang-orang dari kelompok prajurit bayaran Fajar semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa. Gelombang binatang iblis ini dengan cepat dikalahkan. Harga yang harus dibayar adalah bahwa setiap orang menderita cedera ringan dengan tingkat yang berbeda-beda. Sementara para tentara bayaran dengan senang hati menguliti binatang iblis dan menggali inti mereka, Qin Yichen mengerutkan kening saat dia mengamati sekelilingnya. Dia merasa ada sesuatu dalam kegelapan di sekitar mereka, membuatnya sangat tidak nyaman dan tidak bisa rileks. Bab 165, Batu Aneh. Semoga tidak terjadi apa-apa, doa Qin Yichen tidak terwujud. Perjalanan ini ditakdirkan menjadi perjalanan yang penuh peristiwa. Mereka belum berjalan jauh ketika mereka diserang oleh gelombang kedua binatang iblis, yang bahkan lebih ganas dari yang pertama. Bahkan Xiang Wu menerima luka sedang di dadanya. Bang!
Para anggota kelompok prajurit bayaran Fajar berkerumun rapat. Di sekeliling mereka, binatang iblis yang ganas sesekali menyerbu keluar dari kegelapan dengan bau yang memuakkan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka dihancurkan oleh beberapa pedang yang diresapi dengan energi Yuan yang kuat. Binatang iblis terkutuk ini, mengapa mereka tidak meninggalkan kita sendiri? Seorang raksasa berjanggut di antara para tentara bayaran mengumpat sambil terengah-engah, membunuh binatang iblis yang menyerbu dengan satu tebasan. Jelas, setelah beberapa gelombang serangan, anggota Dawn Mercenary Group sudah kelelahan. Kita hanya perlu keluar dari hutan berkabut. Xiang Wu juga sedikit terengah-engah, dengan jejak keringat di dahinya. Meskipun dia merupakan seorang Grandmaster bela diri puncak tingkat kedua, dia tidak dapat menahan serangan gencar dari binatang iblis yang tak kenal takut ini. Pada saat ini, dia juga bingung. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka melintasi hutan berkabut. Mereka belum pernah menemui fenomena aneh seperti itu sebelumnya. Situasi yang tidak biasa ini membuat Xiang Wu khawatir. Beberapa saat kemudian, binatang iblis meninggalkan tumpukan bangkai lainnya dan buru-buru mundur. Namun kali ini, para tentara bayaran bahkan tidak punya keinginan untuk membersihkan. Mereka semua duduk dengan berat, beberapa bahkan berbaring, terengah-engah. Jelas, stamina mereka sudah sangat terkuras. Jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar tidak akan bisa keluar dari hutan berkabut. Apakah kau menarik perhatian binatang iblis? Xiang Ya, dengan wajah dingin, berjalan goyah ke arah Qin Yichen sambil memegang pedangnya, nadanya sangat tidak bersahabat. Dia menunjukkan tanda-tanda siap untuk menusuknya. Setelah beberapa kali bertarung, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Pakaiannya melekat di tubuhnya, membuat sosok anggunnya semakin terlihat. Sekarang, dia tampak liar dan seksi. Qin Yichen memutar matanya. Apa hubungannya ini denganku? Namun menurut Xiang Ya, dialah tersangka utamanya. Lagi pula, sebelum ini, kelompok tentara bayaran Fajar selalu mengalami perjalanan yang relatif mulus. Qin Yichen juga bingung. Sebenarnya, mungkinkah binatang iblis itu benar-benar datang untuk menyerangku? Yaer, jangan membuat masalah. Xiang Wu datang dan menghentikannya. Meskipun dia dihentikan, Xiang Ya masih melotot ke arah Qin Yichen dengan kesal, seolah ingin memberinya pelajaran, membuat Qin Yichen menghela nafas. Sebenarnya, Qin Yichen juga telah berusaha mencari tahu apa masalahnya, tetapi dia tidak punya petunjuk. Namun, dia bisa yakin bahwa di dalam kelompok ini, pasti ada sesuatu yang menarik perhatian binatang iblis. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Paman Xiang, ini beberapa pil penyembuh. Setelah memindai kondisi anggota kelompok Mercenary Fajar, Qin Yichen mengeluarkan sekotak pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada Xiang Wu. Ini adalah pil penyembuhan kelas 4. Membuka kotak dan melihat pil yang halus dan bulat di dalamnya, pupil mata Xiang Wu sedikit membesar saat dia berseru. Dia tidak menyangka Qin Yichen begitu murah hati hingga menawarkan sekotak pil kelas 4. Kotak pil ini sangat berharga, setidaknya bernilai beberapa ribu koin perak. Bagi Dawn Mercenary Group, itu sudah merupakan pendapatan yang cukup besar. Terima kasih, adik kecil. Xiang Wu bukanlah tipe orang yang ragu-ragu. Dia langsung menerima pil dan membagikannya. Melihat ini, Xiang Ya yang sedari tadi menatap Qin Yichen dengan pandangan tidak suka, cemberut dan memalingkan mukanya tanpa berkata apa-apa. Di sisi lain, Xiang Xuan kecil menjadi lebih dekat dengan Qin Yichen. Kakak, apakah kamu benar-benar seorang master alkimia? Xiang Xuan menatap Qin Yichen dengan penasaran dengan matanya yang besar. Apa? Apakah Little Xuan juga ingin menjadi master alkimia? Bibir Qin Yichen melengkung membentuk senyum tipis. Dia benar-benar menyukai gadis kecil yang polos ini. Melihatnya, Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan putrinya, Little Linger. Senyumnya menjadi lebih lembut. Mungkin karena kebaikan yang ditunjukkannya saat ini, kewaspadaan di mata indah Xiang Ya sedikit mereda. Jangan kira kau bisa membeli semua orang dengan beberapa pil. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Nada bicara Xiang Ya masih sedingin es. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Xiang Wu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang jahat? Adik kecil, jangan hiraukan dia. Yaer sebenarnya bukan orang jahat. Hanya saja terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi dalam perjalanan ini, jadi emosinya jadi memburuk. Yang berbicara adalah orang kedua dalam kelompok prajurit bayaran Fajar, seorang Grandmaster bela diri puncak tingkat pertama, Liu Zhen.
Tidak apa-apa. Qin Yichen tentu saja tidak menganggapnya serius. Dia hanya fokus pada Xiang Xuan. Dia selalu merasa ada yang tidak biasa pada Xiang Xuan. Padahal, dia selalu berdiri di samping Xiang Xuan. Dia merasa jika target binatang iblis itu bukan dia, maka Xiang Xuan lah yang akan menjadi targetnya. Namun, aura gadis kecil itu sangat normal, tanpa ada yang aneh. Inilah yang membuat Qin Yichen bingung. Jika ada gelombang lain nanti, bantu aku mengawasi kedua gadis itu. Liu Zhen menepuk bahu Qin Yichen, berbicara dengan penuh arti. Jangan khawatir, saudara Liu. Keseriusan di wajahnya membuat Qin Yichen tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia perlahan mendekati kedua suster itu, siap membantu jika terjadi sesuatu. Kakak, kita akan baik-baik saja, bukan? Xiang Xuan menatapnya, matanya yang cerah menunjukkan sedikit ketakutan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 11 atau 12 tahun tanpa banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika itu adalah anak-anak dari keluarga lain, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati setelah melihat pertempuran berdarah seperti itu. Tentu saja kami akan baik-baik saja. Qin Yichen tersenyum tipis, berjongkok, dan menepuk kepala kecil Little Xuan untuk menghiburnya. Namun, pada saat berikutnya, tangannya berhenti, dan tatapannya tertuju pada lehernya. Di lehernya, seutas benang tipis mengikat sebuah batu putih kecil. Saat melihat batu putih ini, tatapan Qin Yichen langsung membeku. Kakak, apakah kamu juga menyukai batu jenis ini? Melihat dia menatap liontinnya, Xiang Xuan dengan bangga mengeluarkan batu putih dan memamerkannya di depannya. Setelah mengeluarkan batu itu, Qin Yichen akhirnya melihat bentuk lengkap dari apa yang disebut batu ini. Batu itu berwarna putih, tetapi di dalamnya tampak seperti ada kabut yang bergerak, mengambang tak terduga, yang sangat aneh. Saya menyukainya. Qin Yichen tentu saja menyukainya. Setelah melihat batu yang tergantung di lehernya, dia akhirnya mengerti mengapa mereka terus-menerus diserang oleh binatang iblis. Karena itu bukanlah batu, sama sekali, melainkan jiwa binatang. Jadi ini pelaku sebenarnya. Bab 166, Serangan Binatang. Jiwa binatang merupakan inti yang tertinggal setelah kematian binatang iblis di alam roh atau di atasnya. Alam roh dan di atasnya. Faktanya, bahkan binatang iblis alam roh pun belum tentu dapat menghasilkan jiwa binatang. Itu tergantung pada apakah binatang iblis memiliki jiwa iblis. Jiwa iblis dari binatang iblis sebenarnya setara dengan jiwa bela diri dari seniman bela diri jiwa manusia. Seniman bela diri jiwa sangat langka di dunia manusia. Setidaknya, hingga saat ini, Qin Yichen belum pernah bertemu dengan seorang seniman bela diri jiwa. Mereka adalah eksistensi yang sungguh langka. Jiwa binatang yang tergantung di leher Xuan kecil sebenarnya ditinggalkan oleh seorang seniman bela diri jiwa yang setara dengan binatang iblis jiwa bela diri di alam roh atau di atasnya. Di dalam jiwa binatang buas, tidak hanya ada esensi darah yang ditinggalkan binatang buas iblis sebelum kematiannya, tetapi juga mengandung jiwa sisa. Jika binatang buas iblis tingkat rendah dapat melahap jiwa binatang buas, ia bahkan dapat mengalami mutasi, menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, binatang iblis secara alami memiliki kepekaan khusus terhadap jiwa binatang. Membawa jiwa binatang seperti itu di hutan berkabut bagaikan godaan yang mematikan bagi binatang iblis tersebut. Tidak heran kelompok tentara bayaran Fajar menderita begitu banyak serangan bunuh diri dari binatang iblis. Tentu saja, bagi seniman bela diri, mengonsumsi esensi darah dalam jiwa binatang juga akan memiliki efek penempaan tubuh yang sangat signifikan. Namun, premisnya adalah bahwa mereka mampu menahan jiwa sisa yang ganas dalam esensi darah. Akan tetapi, jiwa sisa yang ganas yang ditinggalkan oleh binatang iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Dengan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, Qin Yichen juga mengetahui beberapa kegunaan lain dari jiwa binatang. Misalnya, Beast Soul memiliki efek yang sangat baik bagi soul martial artist, dan bahkan dapat meningkatkan martial soul mereka. Inilah alasan mengapa soul martial artist begitu kuat. Jika mereka dapat memurnikan jiwa binatang dengan atribut khusus, jiwa bela diri mereka akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, hal yang paling membuat Qin Yichen penasaran adalah dari mana Little Xuan mendapatkan jiwa binatang ini. Perlu dicatat bahwa bahkan di Provinsi Tengah, Beast Soul sangatlah langka. Tidak semua martial soul demonic beast meninggalkan Beast Soul setelah kematian. Terlebih lagi, dengan kekuatan Dawn Mercenary Group,
mereka sama sekali tidak akan mampu menghadapi Martial Soul Demonic Beast di Spirit Realm atau di atasnya. Meskipun Qin Yi Chen penasaran dengan hal ini, dia tidak bisa menyelaminya terlalu dalam. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang perkembangannya. Saat mereka terus berjalan, malam pun tiba dengan sunyi di bawah tatapan tegang semua orang. Jarak pandang menjadi semakin rendah di hutan berkabut di bawah langit malam. Bahkan dengan penerangan obor, jarak pandang seseorang terbatas pada jarak tertentu. Mencoba bepergian dalam kondisi seperti itu tentu sangat berbahaya. Jadi, setelah hari benar-benar gelap, Xiang Wu mengatur agar kelompok tentara bayaran mendirikan kemah di tempat itu. Dalam sekejap, para tentara bayaran yang berpengalaman telah mengepung perkemahan itu dengan paku-paku kayu yang tajam. Lebih dari 10 tentara bayaran duduk bersila di dalam perkemahan, tangan mereka mencengkeram pedang mereka erat-erat. Seluruh perkemahan terasa sunyi luar biasa, hanya terdengar bunyi percikan api unggun. Qin Yi Chen duduk bersila di tengah kelompok. Di sampingnya ada Xiang Xuan dan 2 anggota yang terluka. Dia adalah satu-satunya orang di kamp yang tatapannya tetap tenang. Kabut tebal menyelimuti hutan. Tiba-tiba, angin berdarah yang memuakkan perlahan-lahan meresap ke udara. Mereka datang. Qin Yi Chen membelai kepala Little Xuan dengan lembut dan berbisik pelan. Gemerisik, gemerisik, begitu dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di hutan yang dipenuhi kabut. Kemudian, sepasang mata binatang berwarna merah darah muncul di pandangan semua orang. Melihat binatang iblis yang tiba-tiba muncul, wajah para anggota kelompok tentara bayaran Fajar menjadi serius. Satu persatu, para tentara bayaran berdiri sambil menghunus pedang mereka. Jumlah binatang iblis yang berkumpul bertambah seiring berjalannya waktu. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, puluhan pasang mata binatang berwarna merah darah telah muncul di kabut, dan tampaknya jumlahnya masih terus bertambah. Melihat begitu banyak binatang iblis di sekeliling mereka, bahkan mata Qin Yi Chen pun berkilat dengan sedikit keterkejutan. Sepertinya jiwa binatang yang dimiliki Little Xuan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Xuan kecil, yang berada di samping Qin Yi Chen, setelah melihat begitu banyak binatang iblis muncul di sekitar mereka, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Salah satu tangan kecilnya mencengkeram erat pakaian Qin Yi Chen, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Dia dapat merasakan semua tatapan mata itu tertuju padanya. Boom, boom. Tak lama setelah binatang iblis ini muncul, tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian, 2 aura yang sangat ganas muncul dari dalam kabut. Binatang iblis Grandmaster bela diri puncak tingkat kedua. Saat merasakan 2 aura ganas ini, wajah para anggota kelompok tentara bayaran Fajar menjadi pucat, dan bahkan mata Xiang Wu menjadi sangat suram. Getaran tanah semakin dekat dan dekat di dalam kabut. Akhirnya, 2 binatang iblis yang besar dan ganas muncul di bawah cahaya api. Melihat mata merah darah dan mata binatang iblis dari 2 binatang iblis yang mengerikan ini, hati semua orang di kelompok prajurit bayaran Fajar bergetar hebat. Bahkan Xiang Ya di samping Xiang Wu pun tubuhnya yang halus menggigil. Macan tutul kabut iblis tahap puncak tingkat kedua, tatapan mata Qin Yi Chen menyapu kedua binatang iblis dengan aura yang ganas dan penampilan yang aneh. Kedua binatang buas ini sangat ganas. Mereka pasti sudah lama menginginkan jiwa binatang di leher Little Xuan. Semuanya, hati-hati. Melihat ke arah gerombolan binatang iblis yang mengelilingi perkemahan, dan kemudian ke arah 2 macan tutul kabut iblis di tengah, Xiang Wu benar-benar serius. Untungnya, Dawn Mercenary Group mereka adalah tim yang telah berjuang untuk bertahan hidup di ambang kematian. Jika mereka adalah kelompok tentara bayaran biasa, mereka mungkin sudah panik sekarang. Kepanikan sama saja dengan kematian yang lambat. Liu Tua, pimpin mereka untuk melindungi kamp. Ya, Liu Zhen menjawab dengan ekspresi serius, pisau besarnya bersinar dengan cahaya dingin, terbungkus dalam energi Yuan yang kuat. Kapten, bagaimana dengan 2 yang besar itu? Seorang tentara bayaran dari Dawn Mercenary Group bertanya. Xiang Wu terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat, aku akan menahan mereka sendirian. Kalian harus segera menyingkirkan binatang iblis lainnya. Kapten, mendengar bahwa Xiang Wu benar-benar ingin mencegat kedua macan tutul kabut iblis itu sendirian, wajah para anggota kelompok tentara bayaran Fajar berubah drastis. Jangan membantah. Kalau kau tidak ingin aku mati, cepatlah bereskan sisanya dan datanglah untuk membantuku. Teriak Xiang Wu. Ya, mendengar ini, para anggota Dawn Mercenary Group mencengkeram senjata mereka lebih erat,
dan akhirnya menjawab dengan suara pelan. Ini pula sebabnya mereka bersedia sepenuh hati mengikuti Xiang Wu. Setiap kali ada bahaya, Xiang Wu selalu berdiri di garis depan, sendirian. Bab 167, Macan Tutul Kabut Jahat. Adik kecil, tolong jaga Little Swan dan yang lainnya. Kami benar-benar kekurangan tenaga. Xiang Wu tiba-tiba menoleh dan berteriak keras ke arah Qin Yichen. Mendengar kata-kata ini, banyak anggota kelompok tentara bayaran tercengang. Setelah seharian berinteraksi, mereka menjadi agak akrab dengan Qin Yichen. Namun, dia tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bagi Xiang Wu untuk mempercayakan tugas ini kepadanya tampaknya agak tidak pantas. Jangan khawatir, Qin Yichen tidak mempermasalahkan tatapan ragu itu. Dia menepuk kepala Little Swan seperti biasa dan berkata sambil tersenyum. Raungan. Begitu Qin Yichen selesai berbicara, dua macan tutul kabut iblis yang mengerikan di antara gerombolan binatang buas yang mengelilingi perkemahan itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Raungan mereka sendiri membuat beberapa tentara bayaran dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah gemetar hebat, hampir kehilangan kendali. Raungan, raungan, raungan macan tutul kabut iblis itu seperti sinyal untuk menyerang. Jadi, saat raungan mereka terdengar, warna merah darah di mata hampir 100 binatang iblis menjadi lebih intens. Detik berikutnya, seluruh tanah tampak bergetar, dan puluhan binatang iblis bergegas menuju perkemahan seperti gelombang pasang, momentumnya benar-benar menakutkan. Bunuh mereka semua, membunuh. Menghadapi gelombang monster ini, mata para anggota kelompok tentara bayaran itu memancarkan cahaya ganas haus darah. Pada saat ini, mereka tidak punya cara untuk mundur. Hanya dengan bertarung sampai mati mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Puff. Pasak kayu tajam di sekitar perkemahan menembus binatang iblis yang mengamuk di depan, tetapi jumlah binatang iblis ini terlalu banyak. Saat bangkai-bangkai menumpuk, pertahanan pasak kayu sederhana itu dengan cepat menjadi tidak efektif, dan barisan binatang buas berikutnya menyerbu masuk. Saat gerombolan binatang iblis pembawa bau busuk itu menerkam, semua anggota kelompok tentara bayaran Fajar paham bahwa saat paling berdarah di malam hari akan segera tiba. Swiss, Swiss. Pada saat ini, para anggota Dawn Mercenary Group menunjukkan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, masing-masing membentuk formasi kecil. Pedang tajam di tangan mereka, yang dibungkus dengan energi Yuan, langsung menembus binatang iblis yang menerkam. Darah merah tua langsung mewarnai tanah, dan bau darah serta suara lolongan melengking menyebar ke seluruh hutan. Melihat garis pertahanan yang dibangun oleh tubuh para anggota Dawn Mercenary Group, cahaya yang kejam dan licik bersinar di mata binatang merah dari dua macan tutul kabut jahat. Kedua binatang buas itu menggerakkan tubuh mereka yang besar secara bersamaan, melesat menuju pusat perkemahan secepat kilat. Dengan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa baik koordinasi anggota Dawn Mercenary Group, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Bang! Xiang Wu, yang telah mengawasi dengan saksama kedua macan tutul kabut iblis, melihat ini dan wajahnya berubah drastis. Pedang hitam di tangannya mengeluarkan pedang Qi, langsung membelah dua binatang iblis di depannya menjadi 2. Dia melangkah maju, sosoknya mendarat di jalur dua macan tutul kabut iblis yang menyerang. Seketika, energi Yuan dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa hambatan, menghantam dengan tebasan yang ganas. Di bawah serangan ini, gelombang energi Yuan yang kuat tiba-tiba meledak. Kemanapun pedang besar itu lewat, tanah akan terkoyak dengan lapisan tanah yang dalam, akhirnya menghantam tubuh kedua macan tutul kabut iblis dengan keras. Klang! Suara logam yang beradu terdengar hingga jauh ke dalam malam. Energi Yuan yang kuat meledak di tubuh kedua macan tutul kabut jahat. Kekuatan yang tiba-tiba meledak itu sebenarnya telah menekan serangan kedua macan tutul kabut jahat itu. Raungan! Menderita serangan itu, kedua macan tutul kabut iblis itu meraung marah. Mata binatang merah darah mereka tertuju pada Xiang Wu. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi dua bayangan binatang, menyerang Xiang Wu dengan ganas. Pada saat ini, Xiang Wu sudah menjadi garis pertahanan terakhir, tanpa tempat untuk mundur. Dia menggertakkan giginya, menggenggam pedang hitam di tangannya erat-erat. Energi Yuan dalam tubuhnya terdorong hingga ekstrim. Dari penampilannya, dia tampaknya berencana untuk secara paksa menghadapi dua macan tutul kabut iblis. Namun, Xiang Wu tidak menyadari bahwa kedua macan tutul kabut iblis itu tampak saling bertukar pandang seperti manusia. Tepat saat mereka hendak bertabrakan dengan Xiang Wu,
macan tutul kabut iblis di sebelah kiri tiba-tiba berbelok, langsung melesat ke tengah perkemahan di belakang Xiang Wu. Sasarannya jelas, jiwa binatang di Little Swan. Jika mereka dapat menelan jiwa binatang itu, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi raja di hutan berkabut ini. Dasar binatang, beraninya kau. Melihat ini, mata Xiang Wu melotot karena marah. Dia menggertakkan giginya dan mengabaikan macan tutul kabut jahat yang menerkam ke arahnya, mengayunkan pedang besarnya untuk menebas macan tutul kabut jahat yang melesat melewatinya. Raung, merasakan ancaman dari belakang, macan tutul kabut iblis itu juga meraung, tubuhnya dipaksa untuk menghindar. Melolong. Sementara itu, macan tutul kabut iblis lainnya telah melesat di belakang Xiang Wu. Meskipun Xiang Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, ia tetap terkena cakarnya, merobek kulit dan daging di punggungnya. Seteguk darah segar muncrat deras dari mulutnya. Ayah! Melihat Xiang Wu terluka, Xiang Ya, yang sedang bertarung sengit dengan binatang iblis, berteriak dengan cemas. Di samping Qin Yichen, mata besar Xiang Xuan juga mulai berkaca-kaca. Raungan. Xiang Wu yang terluka berhasil mencegat dua binatang iblis, tetapi satu macan tutul kabut iblis saja sudah lebih dari cukup baginya. Macan tutul kabut iblis lainnya telah menerobos garis pertahanannya dan menerkam Xiang Xuan di tengah perkemahan yang terbuka di belakangnya. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiang Wu. Wajahnya langsung berubah sangat buruk. Meskipun dia sangat ingin kembali untuk membantu, macan tutul kabut iblis lainnya sudah membuatnya terlalu sibuk untuk melepaskan diri. Xuan kecil, hati-hati, cepat mundur. Tanpa pilihan lain, Xiang Wu hanya bisa meneriakkan peringatan dengan suara menyedihkan. Saat dia berteriak, sosok anggun tiba-tiba muncul. Itu Xiang Ya. Ia kecil, cepat menghindar. Melihat Xiang Ya tiba-tiba muncul di jalur macan tutul kabut jahat, beberapa tentara bayaran berteriak cemas. Namun, Xiang Ya mengabaikan teriakan mereka. Sambil menggigit bibirnya erat-erat, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia mengerti dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan macan tutul kabut jahat ini, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia mundur, Xiang Xuan di belakangnya, tidak akan selamat. Desir, pedang Xiang Ya menari-nari, menusuk ke arah macan tutul kabut iblis yang menerkam. Namun, macan tutul kabut iblis hanya mengayunkan cakarnya dengan santai, menjatuhkan pedang itu dari tangannya. Xiang Ya sendiri terhuyung mundur, akhirnya terjatuh dengan bokongnya. Wajah cantiknya menjadi pucat saat dia melihat macan tutul aneh yang dengan cepat membesar di matanya. Bab 168, Memberikan Bantuan. Macan tutul kabut iblis menerkam. Angin busuk bertiup. Xiang Ya, yang tergeletak di tanah, lumpuh karena ketakutan. Dia tidak bisa bergerak, hanya senyum sedih dan tragis yang terpancar di wajahnya yang halus. Tidak, melihat kejadian ini, para tentara bayaran dari Dawn Mercenary Group merasa mata mereka akan meledak. Mereka ingin bergegas untuk campur tangan, tetapi sudah terlambat. Kakak, mata besar Xuan kecil juga merah. Jika dia tidak ditahan oleh tentara bayaran yang terluka, dia pasti akan bergegas. Melihat kejadian ini, Qin Yichen yang berdiri di samping Xiang Xuan juga menghela napas pelan. Dia segera melangkah keluar, menuju macan tutul kabut jahat. Adik kecil, apa yang kau lakukan? Kembalilah ke sini. Kedua anggota yang terluka di samping Xiang Xuan melihat apa yang akan dia lakukan dan buru-buru berkata. Namun, saat kata-kata mereka selesai, mereka melihat jari-jari kaki Qin Yichen nyaris menyentuh tanah sebelum sosoknya muncul seperti anak panah di depan Xiang Ya. Apakah kau mencari kematian? Ini adalah binatang iblis tingkat puncak tingkat kedua. Melihatnya tiba-tiba muncul di depannya, Xiang Ya terkejut. Setelah mengenali siapa orang itu, wajahnya langsung berubah dan dia buru-buru berteriak. Namun, Qin Yichen tidak menghiraukan ucapannya. Telapak tangannya mencengkeram gagang pedang, dan sebuah pedang ramping berwarna putih susu muncul, melayang di sampingnya. Saat pedang ramping ini muncul, hampir semua orang merasakan pedang tajam yang tampaknya mampu menembus segalanya, memenuhi ruang ini. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar dari tubuh Qin Yichen. Meskipun aura ini hanya di alam martial Grandmaster, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan Liu Zhen dan Xiang Wu merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka merasakan aura ini. Serangkaian teriakan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semua orang di kamp tampak bergerak setengah langkah lebih lambat. Xiang Ya menatap sosok di depannya dengan tak percaya. Pada saat ini,
sosok yang awalnya tinggi dan sedikit kurus itu tampak menjadi semegah gunung. Apa yang ayah katakan, benar. Pada saat ini, hanya kalimat ini yang terngiang di benak Xiang Ya. Dia mungkin terlihat malas dan ceroboh, tetapi dia benar-benar luar biasa. Pedang Qi yang tajam dan aura kuat yang tiba-tiba meletus membuat udara di sekitarnya tampak membeku sesaat. Meski begitu, macan tutul kabut iblis tidak berhenti menyerbu ke arah mereka. Pikirannya hanya dipenuhi oleh jiwa binatang pada suan kecil. Ia siap menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Raungan. Macan tutul kabut iblis mengeluarkan raungan, mata binatang merah darahnya bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan, yang juga dengan cepat membangunkan semua orang. Melihat macan tutul kabut iblis yang ganas, hati semua orang tiba-tiba menegang. Ia datang dengan serangkaian bayangan, menghantam dengan keras. Dengan setiap gerakan cakarnya, ia tampak merobek ruang. Seketika, Qin Yichen merasakan hembusan angin kencang menerpa wajahnya, membuat pipinya perih. Menghadapi serangan cakar macan tutul kabut iblis yang cepat dan ganas, Qin Yichen tidak hanya tidak mundur tetapi malah melangkah maju. Tangan kanannya mengepal, dan di balik pakaiannya, otot-otot di lengannya bergerak. Itu adalah kekuatan yang cukup kuat untuk membuat Grandmaster bela diri puncak tingkat kedua gemetar. Bang! Menghadapi serangan cakar, Qin Yichen langsung meninju, menghasilkan serangkaian ledakan sonik rendah. Samar-samar, terlihat energi Yuan keputihan samar melonjak di tinjunya. Dia benar-benar ingin berhadapan langsung dengan macan tutul kabut iblis. Melihat pemandangan ini, semua anggota Dawn Mercenary Group terkejut. Bahkan seseorang sekuat Xiang Wu harus mengandalkan ketajaman pedang besarnya untuk menghadapi macan tutul kabut iblis secara langsung. Mengenai menggunakan tinju untuk menghadapi binatang iblis yang secara alami lebih kuat dari manusia, mereka menganggapnya sebagai langkah yang sangat bodoh. Qin Yichen tidak memperhatikan keterkejutan di mata semua orang. Otot-otot di seluruh lengannya bergetar hebat, dan samar-samar, kekuatan yang melonjak mengalir keluar. Qin Yichen cukup percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Bang! Tinju yang dibalut energi Yuan yang hampir transparan akhirnya menghantam cakar tajam macan tutul kabut iblis dengan keras di saat berikutnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ruang telah membeku. Kemudian, gelombang energi yang terlihat meledak dari titik kontak antara keduanya. Bang! Tanah di tanah tiba-tiba terangkat, berubah menjadi hujan lumpur yang berjatuhan. Melolong. Di tengah lumpur yang beterbangan, semua orang mendengar suara gemuruh yang menyakitkan. Melihat ke atas, pupil semua orang tiba-tiba mengecil, dan jejak keterkejutan juga merayapi wajah mereka. Di tempat lumpur jatuh, macan tutul kabut iblis bertubuh besar itu tidak mencabik-cabik Qin Yichen seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ia terguncang hebat oleh kekuatan yang dahsyat, dan cakar kanannya kini terkulai lemas di sana, telah dipatahkan oleh satu pukulan itu. Kekuatan yang mengerikan. Para anggota Dawn Mercenary Group menatap sosok yang sedikit kurus yang hanya melangkah mundur 2 kali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tidak diragukan lagi, gelombang keterkejutan telah muncul di hati mereka. Bagaimana kekuatan yang mengerikan seperti itu bisa muncul dari tubuh yang kelihatannya tidak kuat? Mereka tidak dapat mengerti, apakah orang ini benar-benar manusia. Dibandingkan dengannya, sebagian besar lebih tampak seperti binatang buas. Xiang Ya yang berada di belakang Qin Yichen pun ikut terkejut dan terdiam melihat pemandangan ini. Bahkan ayahnya yang dikagumi, Xiang Wu, tidak dapat melakukan ini, untuk langsung memukul balik macan tutul kabut iblis. Suara mendesing. Sementara semua orang masih terkejut dan belum bereaksi, pedang ramping yang melayang di sisi Qin Yichen tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, pedang itu langsung menembus lubang berdarah di macan tutul kabut iblis. Tubuh sekuat baja itu, di bawah pedang ramping ini, bagaikan tahu, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Raungan. Titik. Melihat aura rekannya perlahan menghilang, macan tutul kabut iblis yang lain juga meraung, menerjang Xiang Wu dan membuatnya terhuyung, lalu menerkam ke arah Qin Yichen. Suara mendesing. Akan tetapi, saat macan tutul kabut iblis ini masih berada di udara, dengan kilatan cahaya putih, tubuhnya tiba-tiba berhenti, lalu darah mengucur deras saat ia jatuh ke tanah. Mengaum. Setelah 2 macan tutul kabut iblis terkuat terbunuh, binatang iblis yang tersisa akhirnya mengeluarkan raungan ketakutan, lalu berbalik dan lari. Hanya dalam beberapa menit, semua binatang iblis telah melarikan diri, meninggalkan tanah yang penuh dengan bangkai binatang.
Bab 169, sungguh bakat, sungguh pemboros yang hebat. Saat gerombolan binatang iblis berpencar, tekanan pun mereda. Banyak anggota kelompok tentara bayaran Fajar terduduk, kelelahan. Pertarungan sengit sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Tentu saja, saat mereka sedang mengatur napas, pandangan mereka serentak beralih ke arah pemuda itu, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang membara. Apa yang telah menjadi kematian pasti bagi mereka telah diselesaikan dengan mudah oleh pemuda ini. Kedua macan tutul kabut iblis itu telah dibunuh dengan mudah oleh pedang ramping itu, yang memancarkan ki pedang yang tajam. Jelaslah betapa hebatnya pedang itu. Bagaimanapun juga, pedang hitam besar di tangan Xiang Wu hampir tidak bisa meninggalkan bekas pada macan tutul kabut jahat. Perbandingan itu bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Qin Yichen tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan pemuda yang tampaknya tidak berbahaya sebelumnya. Adik kecil, aku benar-benar mengagumimu. Xiang Wu menyingkirkan pedang besarnya. Dia menatap Qin Yichen dengan tatapan aneh. Dia sekarang mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Qin Yichen jelas lebih tinggi darinya. Sungguh menggelikan bahwa dia mencurigainya memiliki motif tersembunyi. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, mereka tidak akan berdiri di sini sekarang. Kebaikan yang besar tidak perlu kata-kata terima kasih. Kali ini kamu menyelamatkan kelompok tentara bayaran Fajar kami. Jika ada kesempatan di masa depan, kelompok tentara bayaran Fajar kami pasti akan membalas budi. Melihat ekspresi serius Xiang Wu, Qin Yichen hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Jika situasinya tidak begitu kritis sebelumnya, dia tidak akan mau menunjukkan kekuatannya. Saat bepergian, menyimpan beberapa kartu as selalu memberi seseorang rasa aman. Terima kasih. Angin sepoi-sepoi yang harum memasuki hidungnya, dan Qin Yichen menoleh untuk melihat sosok yang anggun. Ucapan terima kasih Xiang Ya yang lembut sampai ke telinganya dan dia tersenyum kecil, tidak apa-apa. Selama Nona Ya tidak menganggapku sebagai orang jahat, tidak apa-apa. Wajah halus Xiang Ya sedikit memerah saat dia menundukkan kepalanya. Oh, melihat keduanya berdiri bersama, beberapa tentara bayaran mulai menggoda mereka. Suasananya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Wajah Xiang Ya semakin memerah, terutama saat para tentara bayaran itu bercanda tentang perlunya membalas dengan tubuhnya. Dia dengan malu-malu bersembunyi di belakang Xiang Wu. Saudara Xiang, aku khawatir binatang iblis ini akan terus memburu kelompok itu. Qin Yichen segera mengganti topik pembicaraan, nadanya cukup serius, tanpa ada sedikit pun candaan. Selama jiwa binatang di leher Little Swan masih ada, binatang iblis akan terus menyerang mereka. Setidaknya, mereka tidak akan berhenti di dalam hutan berkabut. Terlebih lagi, mereka semakin dalam sekarang. Kali ini, hanya level kedua dari binatang iblis Grandmaster bela diri puncak yang muncul. Kali berikutnya, mungkin level ketiga, atau bahkan binatang iblis alam roh. Pada saat itu, bahkan Qin Yichen tidak akan mampu melawan. Mendengar perkataan Qin Yichen, semua orang yang baru saja menghela napas lega menjadi tegang lagi. Adik kecil, menurutmu mengapa binatang iblis terkutuk ini menyerang kita seperti orang gila? Ini bukan pertama kalinya kita bepergian melalui hutan berkabut, tetapi kita belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Xiang Wu mengerutkan kening, menyelidiki Qin Yichen dengan pertanyaannya. Suan kecil, kemarilah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada gadis kecil yang sedang menatapnya dengan mata berbinar. Mendengar panggilan Qin Yichen, Suan kecil segera melompat menghampirinya, matanya penuh kekaguman. Ayo, biarkan kakak melihat batu itu. Sikapnya yang patuh mengingatkan Qin Yichen pada Linger kecil. Suan kecil sangat mempercayainya dan menyerahkan batu itu kepadanya. Apakah kamu mengenali benda ini, saudara Xiang? Qin Yichen memegang jiwa binatang di tangannya dan bertanya. Tidak, apakah ini alasannya? Xiang Wu menelan ludah, ekspresinya tidak tampak palsu. Namun, alisnya jelas berkerut. Benar sekali, ini adalah target dari binatang iblis itu. Saat kata-kata Qin Yichen diucapkan, wajah Xiang Wu berubah drastis. Suan kecil begitu ketakutan hingga wajah mungilnya memucat, bahkan ia tidak berani menatap batu yang disukainya lagi. Dari mana saudara Xiang mendapatkan benda ini? Qin Yichen penasaran. Kelompok tentara bayaran Fajar jelas tidak memiliki kekuatan untuk membunuh binatang iblis alam roh. Membelinya dari seorang tentara bayaran di Northern Wasteland. Saat itu, tanahnya tertutup tanah tebal, hanya satu sudut yang terbuka. Suan kecil menyukainya,
jadi kami membelinya. Xiang Wu menghela napas berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa, batu, yang tampaknya biasa-biasa saja ini akan mendatangkan begitu banyak masalah baginya, bahkan membuatnya kehilangan beberapa saudara. Aku mengerti. Qin Yi Chen sekarang mengerti. Northern Wastelen awalnya merupakan daerah paling makmur di wilayah utara. Di sana, keluarga besar dan bangsawan berjumlah sama banyaknya dengan kota-kota besar di provinsi tengah saat ini. Setelah keluarga-keluarga itu musnah, banyak barang yang terkubur di dalam tanah bersama mereka. Alasan mengapa Northern Wastelen menarik banyak tentara bayaran adalah karena ada harta karun yang dapat ditemukan di sana. Meskipun banyak barang telah terkikis oleh angin, banyak barang masih tersisa. Bagaimanapun, tempat itu pernah mewakili kejayaan wilayah utara, dan barang-barang yang terkubur di sana secara alami beraneka ragam. Barang-barang itu tidak ditemukan hanya karena mutiara-mutiara ini tersembunyi di bawah pasir dan debu. Seperti yang dikatakan Xiang Wu, jiwa binatang ini awalnya terbungkus tanah. Jadi, auranya tidak terekspos. Para tentara bayaran tentu saja tidak akan memiliki tingkat pengetahuan seperti Qin Yi Chen, dan membelinya tanpa mengetahuinya. Ketika Xiang Wu mendapatkannya, dia mengira itu hanya batu yang cantik, dan memberikannya kepada Little Swan untuk dimainkan. Jika mereka tidak bertemu Qin Yi Chen, tim mereka akan terkubur di hutan berkabut karena satu batu. Melihat Qin Yi Chen tenggelam dalam pikirannya, orang-orang di sekitarnya tidak berani bersuara. Dari waktu ke waktu, pandangan waspada diarahkan ke jiwa binatang di tangannya. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak membuangnya saja di sini dan bergegas pergi? Melihat mereka memandang jiwa binatang sebagai wabah, Qin Yi Chen terdiam. Ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga milenial di provinsi tengah saat ini akan merasa sulit untuk mendapatkannya. Namun, Anda sudah mendapatkannya dan Anda berpikir tentang cara menyingkirkannya. Jangan khawatir, Saudara Xiang. Aku adalah seorang ahli alkimia, jadi aku tentu punya cara untuk mencegah binatang iblis itu merasakan benda ini. Qin Yi Chen tersenyum tipis. Energi spiritualnya bergerak, menyebar ke seluruh jiwa binatang untuk mengisolasi auranya. Segera, dia menyerahkan jiwa binatang itu kembali kepada Little Swan, tetapi tanpa diduga, gadis kecil itu melangkah mundur 2 kali, bahkan menutupi matanya, tidak berani melihat batu yang pernah disukainya. Baiklah, adik kecil, kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kamu simpan saja benda itu? Xiang Wu terbatuk, berbicara dengan sedikit malu. Hah, Qin Yi Chen tertegun, menatapnya dengan tatapan berbeda. Pria ini benar-benar berbakat, seorang pemboros yang hebat. Tidak kusangka dia benar-benar bersedia memberikan harta karun seperti jiwa binatang. Aku benar-benar tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini untuk saat ini. Qin Yi Chen tidak punya pilihan selain menyingkirkan jiwa binatang itu. Bab 170, Gurun Utara. Benar saja, setelah Qin Yi Chen melindungi aura jiwa binatang, kelompok tentara bayaran Fajar tidak lagi menderita serangan bunuh diri dari binatang iblis. Sisa perjalanan berjalan lancar. Dari jalur yang mereka pilih, jelas bahwa Dawn Mercenary Group tidak melintasi rute ini untuk pertama kalinya. 2 hari kemudian, kelompok itu akhirnya muncul dari hutan berkabut. Yang tampak di depan mata semua orang adalah hamparan reruntuhan dan langit yang dipenuhi debu. Ini adalah tanah berbahaya yang terkenal di wilayah utara, Gurun Utara. Adik kecil, kami hanya akan memburu roh kematian di area luar, kami tidak berencana untuk masuk lebih dalam lagi. Xiang Wu datang ke sisi Qin Yi Chen dan berkata. Dia sangat jelas tentang kekuatan kelompoknya. Memburu beberapa roh kematian kelas terendah di daerah terluar dari Wastelen Utara, memperoleh beberapa mutiara roh, sudah merupakan hasil panen terbesar bagi mereka. Menyelami lebih dalam, mereka tidak berani melakukannya. Adapun daerah dekat zona kematian, mereka bahkan tidak berani mendekat. Qin Yi Chen mengangguk, memahami cara para tentara bayaran ini mencari nafkah. Saat dia hendak mengeluarkan Beast Soul, Xiang Wu menghentikannya. Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku tahu itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang biasa seperti kita. Kau simpan saja, anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku karena telah menyelamatkan kita semua. Wajah Xiang Wu penuh dengan ketulusan. Dia sangat menyadari bahaya memiliki harta yang tidak bisa dia simpan. Qin Yi Chen hanya bisa menerimanya. Dia juga tahu bahwa jika benda ini dilihat oleh orang lain yang mengakui nilainya, seluruh kelompok tentara bayaran Fajar tidak akan selamat. Saudaraku,
Jika kamu tidak keberatan, setelah menyelesaikan pekerjaan ini, pergilah ke kota unicorn surgawi. Pergi ke kamar dagang Soaring Joy dan temukan seseorang bernama Ye Liang Chen. Katakan padanya bahwa Qin Yi Chen yang mengirimmu. Jika kamu melakukannya, hari-harimu akan lebih stabil. Setelah berkata demikian, Qin Yi Chen mengusap kepala Little Swan lagi, lalu melayang pergi di bawah tatapan kaget para tentara bayaran. Mata Siang Ye dipenuhi kerinduan saat dia melihat sosoknya pergi, tenggelam dalam pikirannya. Gadis bodoh, jangan pikirkan itu. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita harapkan untuk bersama. Saat para tentara bayaran itu berdiskusi di antara mereka sendiri, Xiang Wu datang ke sisinya dan menghiburnya dengan suara rendah, sambil mendesah dalam hati. Nama Qin Yi Chen bahkan dikenal oleh mereka. Di dinasti Unicorn Surgawi dan kerajaan-kerajaan sekitarnya, ia mewakili keberadaan yang ajaib. Berbagai perbuatannya telah lama tersebar sebagai legenda. Setelah menyaksikan kemampuan Qin Yi Chen, mereka bahkan lebih menyadari betapa mengerikan kekuatan remaja ini sebenarnya. Setelah berpisah dengan Dawn Mercenary Group, Qin Yi Chen langsung menuju ke Northern Wasteland, menuju Death Zone. Di atas tanah yang kelabu dan tandus, jurang-jurang besar bersilangan, membuat seluruh daratan tampak agak mengejutkan. Aura yang menekan dan dingin merasuki setiap sudut dunia ini. Sosok Qin Yi Chen bergerak cepat melintasi tanah tandus ini, tatapannya dengan waspada mengamati keadaan sekeliling. Wosh! Tepat saat Qin Yi Chen berjalan sekitar 1 kilometer, beberapa monster humanoid muncul dari jurang. Monster humanoid ini dikelilingi oleh energi yin yang menakutkan, dan cukup menakutkan untuk dilihat. Tubuh mereka terlihat sangat ilusi, sampai-sampai orang bisa melihat pemandangan di belakangnya. Monster-monster ini adalah jenis makhluk spesial yang muncul di wilayah unik Northern Wasteland, roh kematian. Roh kematian diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat ilusi tubuh mereka dan bulu pada tubuh mereka. Seperti roh kematian yang muncul di hadapan Qin Yi Chen sekarang, tubuh mereka sangat ilusi, dan permukaan mereka hanya memiliki sedikit bulu putih halus. Mereka hanyalah roh kematian biasa kelas terendah yang berusia 10 hingga 20 tahun. Roh kematian jenis ini barangkali hanya ada pada para master bela diri ketika masih hidup, sehingga bulunya hanya tumbuh putih. Di atas mereka ada roh kematian yang sebanding dengan Martial Grandmaster. Tubuh roh kematian itu telah menjadi semacam material, dan bulu di tubuh mereka akan berubah menjadi hitam. Ada juga roh kematian yang sebanding dengan para ahli alam roh. Tubuh mereka hampir sepenuhnya terwujud, dan bulu di tubuh mereka berwarna merah yang mengerikan. Jika Qin Yi Chen bertemu dengan roh kematian berambut merah semacam ini sekarang, dia hanya bisa memilih melarikan diri. Hanya roh kematian 10 tahun. Qin Yi Chen melirik acuh tak acuh pada roh kematian berambut putih itu. Dengan sebuah pikiran, sebuah pedang ramping berwarna putih susu muncul di telapak tangannya. Namun, saat Qin Yi Chen hendak menggunakan teknik kontrol pedangnya untuk menghadapi roh kematian berambut putih ini, dia tiba-tiba punya pikiran. Kemudian, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Wosh! Saat teknik tubuh roh bekerja, untaian energi Yuan yang hampir transparan yang membumbung seperti api muncul di tangan Qin Yi Chen. Saat energi Yuan ini muncul, suhu di sekitarnya meningkat, dan energi Yin yang tidak nyaman itu tampaknya melemah saat ini. Wosh! Wosh! Menanggapi tindakan Qin Yi Chen, roh-roh kematian berambut putih itu, tanpa sedikit pun kecerdasan, tampaknya tidak menyadari apapun. Di mata mereka yang layu, hanya warna-warna ganas yang melonjak. Kemudian, roh-roh kematian ini menerkam ke arah Qin Yi Chen dengan gigi dan cakar yang terbuka. Hancurkan mereka. Qin Yi Chen mengucapkan perintah dengan ringan, lalu melambaikan tangannya. Seutas tipis energi Yuan bersiul keluar, langsung menyelimuti roh kematian berambut putih ini. Di bawah balutannya energi Yuan spesial, roh kematian berambut putih ini bahkan tidak sempat mengeluarkan lolongan menyedihkan sebelum mereka langsung menguap menjadi ketiadaan. Kling-kling, di tempat roh kematian menghilang, beberapa mutiara roh yang agak redup jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang nyaring. Mutiara roh, gumam Qin Yi Chen, sambil mengambil manik-manik redup itu dari tanah. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Saat teknik Dewa Roh beroperasi, mutiara roh ini berubah menjadi untaian energi spiritual murni yang dihirup melalui hidung dan mulut Qin Yi Chen. Terlalu sedikit. Meskipun penyerapan energi spiritual ini membuat Qin Yi Chen merasa sedikit bersemangat, itu tidak banyak menambah energi spiritualnya.
Dia bahkan tidak merasakan pertumbuhan apapun. Bagaimanapun, energi spiritualnya saat ini sudah setara dengan level pertama dari alam Grandmaster bela diri puncak. Mutiara roh kematian berambut putih ini tidak lagi memiliki banyak pengaruh padanya. Tentu saja, memiliki sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan hal-hal kecil akan bertambah banyak. Aku tertunda beberapa hari di hutan berkabut, aku harus mempercepat langkahku, kalau tidak aku tidak akan sampai ke pembukaan zona kematian. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mempercepat langkahnya. Dia menjadi semakin percaya diri tentang perjalanan ke zona kematian. Alasannya tentu saja karena ketika dia mengoperasikan energi yuannya, dia merasakan perasaan tertekan khusus di tubuhnya benar-benar hilang. Pengujian lebih lanjut mengonfirmasi dugaannya, energi yuannya melawan energi kematian. Hal ini membuat Qin Yichen makin penasaran tentang atribut energi yuan khusus ini.